Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila akhiril ayyam. Amma ba'du, para pemirsa yang budiman, alhamdulillah, setelah kita memuji Allah serta bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa merasakan nikmat dan karunia Allah yang tak terhitung nilainya, tak terhingga. Karena dengan ilmu yang kita miliki membawa kita untuk merasakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan kita. Oleh karena itulah, mengapa menuntut ilmu itu sangat penting. Bahkan tidak jarang di antara kita, karena pentingnya ilmu pengetahuan itu, ada yang melakukan dengan jalan pintas atau instan. Ya. Tidak perlu lagi membuka buku, tidak perlu lagi belajar, tapi cukup dengan memegang handphone, belajar lewat media sosial. Nah, ilmu ini sangat penting, akarnya harus kita tahu, asbabun nusulnya harus kita tahu. Apalagi kalau kita belajar tentang ilmu agama. Karena ilmu agama menghantarkan kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 itu berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Mengapa? Karena orang yang menimba ilmu pengetahuan adalah orang-orang yang senantiasa ingin mengasah dirinya, ingin menggali potensi dirinya agar ia mengenal dirinya dan mengenal Sang Khalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Mengapa Rasulullah menganjurkan kita menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat? Ya, alhamdulillah terbukti sampai hari ini. Kalau ada ibu-ibu kita yang sementara hamil, maka itu sudah dianjurkan untuk dari sejak dia mengandung, itu sudah harus menuntut ilmu. Tidak boleh lagi sembarang dia ucapkan, tidak boleh lagi sembarang dia lihat, tidak boleh lagi sembarang yang dia lakukan. Karena semuanya itu adalah secara psikologi dia harus mengajarkan ilmu-ilmu kepada calon bayi yang ada dalam rahim ibu. Makanya seorang ibu itu memiliki psikologi jiwa yang sangat dekat dengan anaknya. Nah, di lain sisi, kita menginginkan anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita menginginkan anak kita yang lahir itu menjadi anak yang cantik, yang gagah, bahkan berpenampilan yang menarik, bahkan tumbuh menjadi dewasa. Maka itu dimulai dari saat kita dalam rahim ibu. Oleh karena itulah, mengapa menuntut ilmu ini sangat penting bagi seorang ibu yang sementara mengandung, karena itu akan mempengaruhi karakter seorang anak. Bahkan secara fisik ada orang mengatakan, kalau mau ki mancung anak, tak nonton ki film India. Nah, ini secara psikologi apakah ada hubungannya dengan tidak? Itu karena yang dia lihat, ya rata-rata bintang-bintang film India itu kan mancung hidungnya. Maka dia menginginkan anaknya mancung hidungnya. Maka disampaikanlah kepada rahim itu
untuk dapat berpengaruh terhadap apa yang dilihat. Maka dari itulah menuntut ilmu itu sangat penting. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, talabul ilmu faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim. Wajib bagi kita untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allimu auladakum wa ahlikum bil khair wa adabuhum." Ajarilah anak-anakmu dengan kebaikan dan tata krama. Karena dengan kebaikan dan tata krama ini, maka ia akan tumbuh menjadi manusia yang berpribadian dan berkarakter. Bisa kita lihat dalam sebuah sejarah, ya, sejarah mungkin kita pernah baca, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ini Al-Asqalani ini adalah murid yang sangat malas. Ya, kalau kita melihat bahwa Ibnu Hajar ini yang sangat susah mendapatkan ilmu pengetahuan, maka orang tuanya mengutus dia untuk menuntut ilmu. Pada saat dia sudah berada pada tempat-tempat majelis ilmu, dia merasa sangat gelisah. Dia sangat merasa, tidak bisa Kak belajar. Susah ini ilmu masuk. Apalagi kalau kita sekolahkan anak kita di pondok pesantren, apalagi kalau kita sekolahkan di sekolah agama, maka itu akan dibina secara psikologis mental anak kita. Kalau dia tidak memiliki ilmu agama, maka dia akan mudah untuk mengatakan, mundur mak saya deh, mengundurkan diri mak saja. Lebih baik saya berhenti, saya mau pindah ke sekolah ini, ke sekolah ini. Nah, ini terjadi pada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena mungkin pada saat dia masuk di pondok itu, ya, dia harus menghafal, dia harus belajar, dia harus bangun, dia harus belajar memang salat tahajud, salat duha, banyak. Tetapi itu adalah bekal untuk mengisi dirinya dengan ilmu, agar dia menjadi anak yang bermanfaat. Nah, dia jalani. Sampai pada akhirnya, merasa putus asa. Jangan, sudah, saya tidak mau, mak. Akhirnya dia mau memutuskan diri untuk tinggalkan itu kampus, tinggalkan itu pondok. Dia angkat semua barang-barangnya. Tapi pada saat dia sudah angkat, pas sampai di pintu, dia melihat seekor semut yang sementara berusaha sangat susah. Ya, ini satu biji beras saja itu lebih besar daripada semut. Tapi dia lihat luar biasa ini semut, dia angkat itu beras, jatuh lagi. Dia mau apa lagi, jatuh lagi. Berulang kali, jatuh dan jatuh. Maka ketika dia jatuh, tidak ada rasa putus asa. Maka ini Ibnu Hajar, dia lihat terus, kenapa ini? Kenapa ini semut tidak mau putus asa? Akhirnya, karena semut ini tidak putus asa, dia berhasil membawa beras itu di atas di puncak. Artinya apa? Wah, kalau begitu, ini susahnya saya menuntut ilmu. Belum seberapa ini kalau saya belajar ilmu agama. Maka saya harus selesaikan ini belajar dan saya harus sukses. Akhirnya apa? Dengan belajar kepada semut, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi seorang profesor. Menjadi seorang guru dosen yang sangat disegani. Alhamdulillah, dengan ilmu ia mampu berkarya untuk menjadikan dirinya bermanfaat dan bermartabat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah ceramah singkat kita. Semoga membawa barakah untuk kita dan pribadi saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.